Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Nuranisa dari kelas 1B Prodi Kesehatan Lingkungan. Di pertemuan mata kuliah pendidikan anti korupsi kali ini, saya akan mencoba memberikan kesimpulan atas video yang telah saya tonton, yaitu film pendek berjudul Selamat Siang Risa. Sebelumnya, saya akan mencoba menceritakan dengan singkat film pendek yang telah saya tonton yang berjudul Selamat Siang Risa ini. Berkisahkan sebuah keluarga yang berisikan 4 anggota keluarga, yaitu kepala rumah tangga Pak Arwoko yang merupakan pekerja kantor biasa, lalu Bu Arwoko sebagai ibu rumah tangga, dan 2 anaknya yang masih kecil. Salah satunya ini adalah Risa dan adiknya yang masih kecil. Cerita ini dilatarkan pada era kepemimpinan Soeharto, di mana pada saat itu Indonesia mengalami krisis. Sudah saya sebutkan tadi bahwa Pak Arwoko hanya merupakan seorang pegawai kantor biasa yang bisa dibilang penghasilannya atau gajinya itu sangat kecil. Bisa dilihat dari rumahnya yang sangat sederhana, lalu ketika anak yang masih bayinya itu sakit, Bu Arwoko hanya bisa menebus obatnya setengah. Lalu bisa dilihat juga ketika Bu Arwoko akan memasak nasinya itu kurang. Lalu suatu hari datang seseorang ke kantor Pak Arwoko untuk meminjam gudang dari kantor tersebut sebagai penyimpanan beras yang ia miliki. Karena orang tersebut tahu Pak Arwoko merupakan penanggung jawab dari gudang tersebut, maka keesokan harinya orang tersebut datang ke rumah Pak Arwoko untuk membicarakan hal tersebut. Lalu orang tersebut datang ke rumah Pak Arwoko untuk membicarakan hal tersebut. Setelah berbincang-bincang, orang tersebut memberikan uang kepada Pak Arwoko agar Pak Arwoko mengizinkan gudang kantornya dipakai untuk menyimpan beras yang ia miliki. Namun Pak Arwoko menolak karena Pak Arwoko tahu itu bukan merupakan tugasnya, dan Pak Arwoko tidak akan semena-mena untuk memberikan kunci gudang kepada orang tersebut. Karena mendengar penolakan tersebut, orang ini langsung memberikan uang tambahan sebagai suapan kepada Pak Arwoko agar Pak Arwoko mengizinkan beras yang ia miliki disimpan di gudangnya. Tetapi Pak Arwoko menolak lagi karena Pak Arwoko tahu itu merupakan tindakan suap menyuap yang merupakan salah satu bentuk dari korupsi, dan Pak Arwoko tidak akan melakukan hal tersebut. Lain tindakan suap menyuap itu yang Pak Arwoko tolak, Pak Arwoko juga menolak karena Pak Arwoko tahu ternyata orang tersebut menyimpan beras yang ia miliki di gudang itu bermaksud untuk menimbun, karena pada saat itu merupakan masa krisisnya Indonesia, dan hal tersebut dijadikan kesempatan untuk orang tersebut menimbun beras untuk kepentingan pribadinya sendiri. Pak Arwoko menolak tawaran uang yang orang tersebut berikan kepada dirinya karena Pak Arwoko ini berpegang pada prinsipnya yang teguh bahwa ia tidak ingin melakukan korupsi. Walaupun keadaan ekonominya ini sangat sulit, karena bisa dilihat di tengah video bahwa Pak Arwoko ini menjual radionya untuk melanjutkan kebutuhan hidupnya. Tetapi Pak Arwoko menolak hal tersebut karena Pak Arwoko tahu betul bahwa hal tersebut merupakan hal yang tidak baik dan korupsi itu sebaiknya dihindari. Di akhir cerita terlihat Risa yang sudah besar menjadi kepala bagian perizinan. Terlihat pula Risa ini akan disuap oleh seseorang untuk melakukan kerjasama. Tetapi Risa ini menolak karena Risa ingat bagaimana kisah orang tuanya dulu yang walaupun keluarganya ini keluarga yang sangat sederhana, tapi ayahnya yaitu Pak Arwoko menolak untuk disuap atau melakukan korupsi lainnya. Maka dari itu hingga Risa besar, Risa menerapkan prinsip yang sama dari ayahnya tersebut, yaitu menolak suapan dan menghindari korupsi. Lalu saya akan mencoba menganalisis faktor penyebab korupsi yang mungkin terjadi di keluarga Pak Arwoko.
faktor penyebab korupsi yang mungkin terjadi di keluarga Pak Arwoko yaitu faktor ekonomi. Karena faktor ekonomi biasanya disebabkan oleh seseorang yang mempunyai penghasilan atau gaji yang kurang atau yang kecil. Maka dari itu, orang tersebut akan mencari penghasilan lainnya berupa korupsi atau menerima suapan dari orang lain. Nah, dari cerita ini, Pak Arwoko bisa saja melakukan korupsi dengan faktornya ini faktor ekonomi. Walaupun Pak Arwoko mempunyai ekonomi yang kurang, tetapi Pak Arwoko ini tidak tergiur dengan tawaran atau suapan tersebut, karena Pak Arwoko berprinsip teguh kepada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan melakukan korupsi dan korupsi pun tidak terjadi. Selanjutnya yaitu nilai dan prinsip anti korupsi yang ada di dalam video ini. Prinsip dan nilai anti korupsi yang pertama itu adalah kejujuran. Kejujuran berarti tidak curang dan tidak bohong. Di sini bisa dicerminkan oleh Pak Arwoko yang ia tidak ingin melakukan kecurangan apapun. Maka dari itu Pak Arwoko menolak tawaran dari orang tersebut untuk disuap, atau Pak Arwoko tidak mengizinkan orang tersebut untuk menyimpan barang yang bisa dibilang tidak baik karena itu penimbunan di gudang Pak Arwoko. Nilai dan prinsip anti korupsi lainnya yang terdapat dari Pak Arwoko ini merupakan Pak Arwoko seorang yang berani, karena Pak Arwoko berani menyuarakan kepada orang tersebut bahwa hal yang akan dilakukan orang tersebut yaitu menimbun beras itu tidak benar. Dan Pak Arwoko juga menyampaikan bahwa korupsi itu tidak baik. Lalu yang terakhir dari Pak Arwoko ini merupakan kesederhanaan. Seperti yang tadi saya katakan bahwa Pak Arwoko ini merupakan keluarga yang sangat sederhana, bahkan bisa dibilang kekurangan. Tapi Pak Arwoko ini tidak tergiur dengan suapan tersebut dan tidak sampai melakukan korupsi. Selain Pak Arwoko, Risa yang merupakan anaknya mempunyai nilai dan prinsip anti korupsi, di mana nilai dan prinsip anti korupsi yang Risa miliki yaitu disiplin. Karena Risa tahu bagaimana ayahnya Pak Arwoko ketika dulu menolak tawaran atau suapan dari orang. Nah, maka dari itu ketika Risa sudah besar, Risa menjadi kepala bagian perizinan, Risa ini disiplin kepada dirinya sendiri bahwa ia harus mengikuti apa yang ayahnya lakukan, yaitu menolak disuap. Sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan di video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam analisis saya atau kesimpulan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.